Baik, yang pertama itu adalah perlunya stratifikasi. Nah, sampling acak sederhana efektif jika populasi homogen, namun pada populasi heterogen, sampling acak sederhana menghasilkan estimasi tidak akurat karena elemen ekstrem yang mungkin terambil. Solusinya adalah stratifikasi, yaitu membagi populasi menjadi kelompok stratum yang lebih homogen, sehingga yang pertama sampel lebih representatif, kemudian yang kedua estimasi bisa dilakukan per stratum maupun keseluruhan. Contoh stratifikasi yaitu dalam pengukuran rata-rata modal perusahaan industri, populasi dapat dikelompokkan menjadi industri besar, sedang, dan juga kecil. Kemudian kedua, untuk rata-rata konsumsi penduduk kota, itu penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan bulanan. Kemudian yang ketiga, untuk studi tentang kenaikan gaji pegawai negeri, pegawai dapat dikelompokkan berdasarkan golongan jabatan. Kemudian untuk produktivitas pertanian, lahan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesuburannya. Nah, dengan adanya stratifikasi, estimasi rata-rata keseluruhan dapat dihitung dengan merata-ratakan estimasi tiap stratum. Misalnya, jika terdapat 3 stratum, maka rata-rata keseluruhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sepertiga dikali sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari X I bar. Nah, selanjutnya, di sini ada tabel untuk rumah tangga. Misalnya, X1, X2, X3 sampai dengan X5, kemudian T, U, dan juga X bar. Kemudian ada kelompok 1 itu untuk homogen, kemudian kelompok 2 relatif homogen, dan kelompok 3 sangat heterogen. Nah, dari tiap kelompok diambil 3 sampel. Itu ditandai dengan panah dan juga bintang. Hasilnya kelompok 1 dan 2 itu estimasi mendekati nilai sebenarnya, dan kelompok 3 estimasinya tidak akurat. Contohnya pada kelompok 3, jika sampel yang diambil adalah data dengan nilai besar, misalnya 10, 8, 4, maka rata-rata sampel X bar itu sama dengan 7,33. Dan total estimasi dari T-topi itu sama dengan 36,65. Ini jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya atau overestimate. Kemudian sebaliknya, jika yang terambil adalah data dengan nilai kecil, misalnya 1, 2, dan 4, maka rata-ratanya 2,33 dan estimasi total T-topinya sama dengan 11,65. Ini jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya atau underestimate. Nah, dampak kesalahan sampling yaitu kesalahan dalam pengambilan sampel dapat menimbulkan resiko dalam pengambilan keputusan. Misalnya yang pertama, jika estimasi permintaannya terlalu tinggi dan produsen memproduksi 37 unit padahal kebutuhan sebenarnya hanya 25 unit, maka akan terjadi kelebihan produksi dan produk yang sulit dijual. Kemudian sebaliknya, jika estimasi terlalu rendah dan hanya diproduksi 12 unit, maka permintaan tidak terpenuhi dan produsen bisa kehilangan pelanggan. Selanjutnya, cara memperkecil kesalahan sampling, yaitu yang pertama dengan memperbesar sampel. Cara ini selalu benar, akan tetapi biaya menjadi mahal. Contoh, jika sebelumnya N sama dengan 3, lalu dinaikkan ke N sama dengan 4, maka rata-rata sampel, yaitu X bar sama dengan 1/4, dikali sigma I sama dengan 1 sampai 4 X I bar, akan lebih mendekati rata-rata populasi dibanding saat N sama dengan 3. Kemudian yang kedua, menggunakan stratifikasi atau sampling acak berlapis, yaitu yang pertama populasi dibagi ke dalam kelompok stratum yang lebih homogen, kemudian sampel diambil dari tiap kelompok secara acak. Untuk contoh, di sini ada kelompok 1 atau besar, itu ada 10 dan 8, kemudian kelompok kecil, kelompok 2 atau kelompok kecil ada 1, 2, dan 4. Dan misalkan N-nya itu sama dengan 5 dan untuk N sampelnya itu sama dengan 3. Langkah-langkahnya itu kita ambil sampel satu elemen, N1 sama dengan 1 dari kelompok 1 secara acak, misalnya terpilih 10, sehingga X1-nya itu sama dengan 10. Kemudian dari kelompok 2 kita ambil sebanyak 2 elemen, misalnya terpilih 1 dan 2, maka X bar itu sama dengan 1 tambah 2 per 2, sama dengan 1,5. Nah, kemudian kita gabungkan kedua rata-rata. Jadi, X1 bar ditambah X2 bar sama dengan 10 ditambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 5,75. Hasilnya lebih dekat terhadap U sama dengan 5. Nah, dengan melakukan stratifikasi, walaupun jumlah sampel tetap sama, N sama dengan 3, hasil penelitian menjadi lebih teliti, sehingga kesalahan sampling menjadi lebih kecil. Nah, teknik seperti ini disebut dengan sampling acak berlapis atau stratified random sampling. Saya akan menjelaskan tentang arti sampel acak berlapis. Nah, di sini yang pertama kita masuk dalam pengertian sampling acak berlapis atau sering disebut sebagai stratified random sampling. Nah, sampling acak berlapis ini merupakan suatu teknik di mana kita mengambil sampel yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih representatif, terutama ketika populasi memiliki keragaman atau heterogenitas yang tinggi. Contohnya kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh jam belajar mahasiswa terhadap IPK mereka dari seluruh mahasiswa di prodi matematika. Maka karena tentunya kita tahu bahwa IPK ini bersifat kumulatif, maka ada proporsi tersendiri dari IPK setiap mahasiswa berdasarkan dengan semesternya. Oleh karena itu, kita membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, yaitu untuk kelompok semester 2, semester 4, dan juga semester 6. Nah, selanjutnya di dalam teknik ini sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau beberapa lapisan. Nah, adapun karakteristik dari stratum. Stratum ini tadi lapisan ya, teman-teman. Nah, karakteristiknya yaitu stratum atau lapisan harus bersifat relatif homogen, yang berarti anggota dalam satu stratum memiliki karakteristik yang mirip. Selain itu, antar stratum harus bersifat heterogen, dalam artian kelompok punya perbedaan yang sangat signifikan.
Nah, misalnya kalau populasi terdiri atas masyarakat dalam berbagai tingkat penghasilan, maka masyarakat tersebut harus dibagi dengan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, penghasilan sedang, dan juga penghasilan yang tinggi. Kemudian, yang kedua adalah langkah-langkah untuk sampling acak berlapis. Langkah yang pertama adalah kita harus melakukan stratifikasi populasi. Dalam hal ini, stratifikasi berarti kita membagi populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan dengan kesamaan-kesamaan populasi tersebut, berdasarkan dengan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, kita mengambil sampel lagi dari setiap lapisan atau setiap kelompok tadi. Nah, sampel yang diambil harus diambil secara acak. Kemudian yang ketiga, kita menggabungkan hasil. Nah, hasil di sini maksudnya adalah ketika misalkan kita punya tiga kelompok. Kelompok pertama, kita mengambil sampel sebanyak N1, kemudian kelompok 2 kita mengambil sampel sebanyak N2, kemudian pada kelompok ketiga kita mengambil sampel sebanyak N3. Nah, di langkah ketiga ini kita menggabungkan semua sampel yang sudah kita pilih, kemudian nanti akan dijadikan sebagai sampel utama. Nah, selanjutnya ada tujuan dan kelebihan. Tujuan dan kelebihan yang pertama yaitu satu, meningkatkan akurasi dan presisi estimasi karena variasi di dalam stratum lebih kecil. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi risiko bias. Nah, dalam hal ini pengambilan sampel yang tidak mewakili populasi sebenarnya kurang efisien. Kemudian yang ketiga, jelas lebih efisien karena dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dengan ukuran sampel yang sama dibandingkan sampling acak sederhana. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kenapa sih kita harus memakai sampling acak berlapis? Nah, di sini setiap stratum atau setiap kelompok yang sudah kita bagi itu relatif homogen, sehingga sampel yang diambil juga tentunya bisa mewakili stratum tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan digabung dari sampel-sampel tersebut, maka sampelnya tentu dapat mewakili populasi dari keseluruhan dengan lebih baik. Kemudian untuk yang kedua, biaya juga lebih efisien dibanding sampling acak sederhana, karena pertimbangan administrasi dan teknik lapangan yang cenderung lebih simpel. Kemudian, dalam hal ini kita juga bisa mengetahui bahwa sampling acak berlapis ini bisa diterapkan pada masing-masing stratum karena rumus-rumus statistik masih tak berlaku pada eh, stratum. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pembahasan rumus terkait dengan pembagian stratifikasi. Nah, yang pertama di sini kita lihat bahwa misalkan untuk sebelum stratifikasi atau sebelum dibagi dalam kelompok, misalkan kita punya populasi. Nah, populasi ini jumlahnya ada N, sebanyak N besar ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu diperoleh rumus rata-rata populasi yaitu U sama dengan 1/N dikali sigma XI, atau bisa kita bilang penjumlahan dari setiap objek di populasi dibagi dengan banyaknya objek. Kemudian selanjutnya ada varians populasi yaitu sigma kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma XI kurang U dikuadratkan. Nah, di sini sampel diambil sampel secara acak dari populasi ini, teman-teman. Diambil secara acak, kemudian nanti akan dihitung pula rata-rata sampelnya seperti apa dan rumusnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya akan dihitung juga varian sampel. Nah, varian sampel rumusnya yaitu S kuadrat. Setelah itu selanjutnya kita melihat untuk setelah dilakukan pengelompokan atau stratifikasi. Di sini populasi yang tadi sudah kita punya dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik, sehingga nanti total populasinya dituangkan dalam rumus seperti ini, kemudian untuk total sampel seperti ini. Nah, ini adalah tabel per stratum atau tabel per lapisan supaya teman-teman bisa mengetahui. Nah, untuk kolom NI sendiri adalah jumlah elemen atau unit populasi. Kemudian, maaf teman-teman, N adalah jumlah elemen unit atau populasi, kemudian NI adalah jumlah elemen di stratum ke I, dan N adalah total elemen sampel, NI adalah jumlah elemen sampel dari stratum ke I. Nah, perhitungan setiap stratum adalah seperti ini. Rumusnya tetap sama seperti pada perhitungan sebelum dibagi ke dalam lapisan. Rumusnya tetap sama, hanya yang membedakan di sini adalah indeksnya, yaitu ada rata-rata ke I dari setiap lapisan. Nah, intinya di sini adalah setelah stratifikasi, setiap kelompok bisa dihitung secara terpisah, lalu nantinya digabung untuk membentuk estimasi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya, ini memungkinkan hasil yang lebih akurat dan lebih efisien secara statistik dan biaya dibandingkan dengan sampling acak sederhana pada populasi yang heterogen. Nah, di sini adalah contoh kasus dari stratifikasi. Di sini latar belakang masalahnya adalah sebuah perusahaan biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang digunakan oleh penduduk rumah tangga dalam menonton televisi yang masih menayangkan iklan. Nah, hasil ini penting untuk menentukan efektivitas penempatan iklan dalam strategi promosi penjualan. Karena produk sangat beragam, maka digunakan sampling acak berlapis. Populasi tersebut kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah dinamakan stratum 1, yaitu penduduk yang tinggal dekat pabrik, yaitu sebagian besar karyawan pabrik, kemudian stratum 2, penduduk dekat pertokoan, mayoritas karyawan toko, dan stratum 3, penduduk di pinggiran kota, sebagian besar petani. Nah, tujuannya adalah menghitung rata-rata waktu menonton TV dari masing-masing kelompok atau masing-masing lapisan. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung varians dan simpangan baku dari masing-masing stratum. Nah, di dalam soal diketahui bahwa total populasi rumah tangga adalah 310 karena sudah dibagi menjadi beberapa stratum atau lapisan sehingga diperoleh stratum 1 berjumlah 155 rumah tangga, stratum 2 162 rumah tangga, stratum 3 93 rumah tangga. Nah, sampel yang diambil untuk masing-masing berturut-turut adalah untuk stratum 1 20, stratum 2 8 dan stratum 3 adalah 12 rumah tangga. Nah, berdasarkan observasi sampel yang di mana kita memilih sampel secara acak, diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita sudah punya datanya dari masing-masing lapisan. Nah, kita balik kepada pertanyaan awal. Kita akan menghitung rata-rata sampel dari masing-masing stratum serta varians dan simpangan bakunya.
Nah, ini setelah dilakukan perhitungan, ini adalah hasil tabel setelah dilakukan perhitungan. Untuk stratum 1, banyak sampel 20 dan rata-ratanya adalah 33,40. Kemudian untuk variansnya 39,20 dan simpangan bakunya adalah 6,26. Untuk stratum kedua juga begitu, sudah diperoleh rata-rata varian serta timpangan bakunya, dan stratum 3 juga sudah seperti itu, diperoleh ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasikan hasil yang sudah kita peroleh secara nyata agar bisa dijelaskan sesuai dengan tujuan awal tadi untuk kasus Biro Periklanan. Di sini kesimpulannya yaitu yang pertama untuk stratum 1, kita lihat tadi rata-ratanya yaitu 33,4. Karena satuannya adalah dalam jam per minggu, maka kita simpulkan bahwa rata-rata menonton TV untuk kelompok rumah tangga yang tinggal dekat pabrik yaitu 33,4 jam per minggu dengan variasi yang cukup rendah. Ini dapat dikatakan bahwa kelompok untuk rumah tangga yang tinggal dekat pabrik memiliki potensial paling tinggi untuk penempatan iklan. Nah, untuk stratum 2 adalah dekat pertokoan. Ini rata-ratanya adalah 25,1 jam per minggu. Tapi variasinya sangat tinggi. Nah, kebiasaan menonton tidak merata. Jadi kita perlu strategi iklan yang lebih spesifik lagi. Kemudian untuk stratum 3 yaitu untuk rumah tangga yang tinggal di pinggiran kota, kita peroleh rata-rata 19 jam per minggu. Dan ini paling rendah, kurang cocok untuk fokus iklan di TV. Maka berdasarkan hasil perhitungan, kita bisa simpulkan bahwa seharusnya Biro Periklanan memilih stratum 1 atau kelompok rumah tangga yang tinggal di dekat pabrik untuk menempatkan iklan. Karena terbukti bahwa orang yang rumah tangga yang tinggal di dekat pabrik memiliki kebiasaan nonton TV itu lebih baik daripada orang yang tinggal di daerah perkotaan dan juga pinggiran kota. Baik, perkenalkan nama saya Santi Adrianusina. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4.3 tentang perkiraan interval untuk rata-rata dan total. Dalam sampling acak sederhana atau SAS, X bar itu digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi mu atau U. T-topi sama dengan X bar dikali N atau ini total populasi, jumlah populasi digunakan untuk memperkirakan total populasi T, total keseluruhan dengan ini ada rumus U-nya atau rumus mu-nya dan rumus T dan rumus X bar. Dalam sampling acak berlapis atau SAB, populasi menjadi beberapa strata atau lapisan atau stratum biasa kita sebut. Nah, masing-masing strata dianggap sebagai populasi yang berdiri sendiri. Di sini ada X bar I sama dengan rata-rata sampel dari strata ke I, sedangkan T topi I itu sama dengan X bar I dikali NI. Estimasi ini adalah estimasi total dari strata ke I. Sedangkan mu I atau UI sama dengan 1/NI dikali sigma XI, XIJ. Ini adalah rata-rata populasi strata ke I. Dalam SAB terdapat dua estimasi, yaitu pertama estimasi gabungan dan estimasi varians dan galat. Yang pertama kita masuk ke estimasi gabungan. Dalam sampling acak sederhana berlapis, populasi dibagi menjadi menjadi beberapa strata atau stratum. Masing-masing strata memiliki ukuran populasi dengan notasi n besar i, ni. Untuk ukuran sampel dengan notasi kita pakai n kecil dan rata-rata sampel atau x bar i. Tujuannya adalah untuk menggabungkan informasi dari tiap strata untuk memperkirakan rata-rata dan total seluruh populasi. Ini adalah rumus estimasi rata-rata populasi gabungan. Seperti rumusnya di mana X bar ST itu sama dengan rata-rata populasi secara keseluruhan. Pahanya itu adalah jumlah starta, X bar I itu adalah rata-rata sampel dari starta ke I, sedangkan NI per N itu adalah proporsi populasi dari starta ke I. Selanjutnya kita masuk ke estimasi total populasi gabungan, di mana ini ada rumusnya T topi sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai K, di mana NI dikali sigma X bar I. Selanjutnya kita masuk ke estimasi varians, di mana varians rata-rata untuk starta ke I itu rumusnya seperti ini, di mana SI kuadrat itu varians dari starta ke I, sedangkan faktor NI kurang N besar dikurang NI kecil per N besar I, N besar I adalah koreksi karena pengambilan tanpa pengembalian. Selanjutnya kita masuk ke varians gabungan rata-rata populasi. Ini adalah rumusnya. Ini varians ini akan digunakan untuk interval kepercayaan dan batas kesalahan sampling. Selanjutnya varians total. Ini adalah rumus dari varians total. Kita masuk ke dengan tingkat kepercayaan 1 kurang alfa, maka rumusnya seperti ini, X bar ST itu kurang ZA per 2, ini alfa per 2, dikali S varians dari X bar ST. Itu lebih kecil dari mu atau U, dan U itu lebih kecil dari X bar ST, tambah ini Z uh, alfa per 2 dikali varian X bar ST. Atau biasa, di mana untuk tingkat kepercayaan 95% digunakan Z alfa per 2 itu sama dengan 1,96. Kita bisa bulatkan menjadi 2, tapi kalau pakai 1,6 juga tidak apa-apa. Bila N lebih kecil dari 30, gunakan distribusi T dengan derajat kebebasan. Derajat bebasnya itu DF sama dengan N kurang 1. Di mana nilai batas bawahnya itu seperti contoh seperti rumus berikut ini, dan nilai batas atas seperti rumus di bawah ini. Untuk batas kesalahan sampling itu B sama dengan 2 dikali varians X bar ST. Di mana rumus seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Kita masuk ke dalam contoh, sebuah perusahaan memiliki 3 cabang dengan jumlah karyawan sebagai berikut. Cabang pertama itu ada 100 karyawan, cabang kedua itu 150 karyawan, cabang ketiga 50 karyawan, isi semuanya. Selanjutnya, perusahaan ini memperkirakan rata-rata kerja lembur per minggu dan total jam lembur seluruh karyawan dari masing-masing cabang. Diambil sampel secara acak berlapis 10% dan tiap cabang. Cabang pertama itu 10 karyawan. Ini untuk sampel. Sampelnya dia berarti kita pakai N kecil. N1 itu sama dengan 10 karyawan, N2 sama dengan 15 karyawan, N3 itu sama dengan 5 karyawan. Hasil pengamatan jam lembur per minggu dalam sampel untuk cabang 1 itu di rata-rata, atau X bar itu sama dengan 5 jam.
Untuk variansnya itu sama dengan 1,2 SI. Untuk SI-nya itu sama dengan 1,2, itu cabang pertama. Cabang kedua rata-ratanya 6 jam, untuk variansnya atau SI-nya itu 1,5. Sedangkan cabang ketiga itu rata-ratanya 4 jam dan variansnya atau SI itu sama dengan 1. Nah, kita di sini akan mencari perkiraan rata-rata jam lembur seluruh karyawan. Kedua, interval kepercayaan 95% untuk rata-rata jam lembur. Yang ketiga, perkiraan total jam lembur seluruh karyawan. Yang keempat, interval kepercayaan 95% untuk total jam lembur. Baik, uh, yang pertama, perkiraan rata-rata jam lembur seluruh karyawan. Kita masukkan ke dalam rumus, di mana N besarnya untuk cabang pertama tadi 100, dan total keseluruhan untuk semuanya itu 300, dikali 5. 5 itu N kecilnya, sampel yang kita ambil tadi. Jadi kita masukkan semuanya, kita dapat untuk rata-rata jam lembur itu adalah 5,3 untuk rata-rata jam lembur. Kita masuk ke interval kepercayaan 95% untuk rata-rata jam lembur. Kita masukkan ini ke dalam rumus varians rata-rata, ya varians rata-rata jam lembur. Kita masukkan, kita dapat untuk variasinya itu 0,0393. Kita masuk standar error, itu kita akarkan variasinya, kita dapat 0,198. Untuk interval kepercayaan 95% dengan Z-nya sama dengan 1,96, maka kita masukkan 5,318 plus minus 1,96 dikali 0,198. Kita dapat intervalnya itu 4,929 atau 5 jam sampai 5,706 atau 6 jam kita. Kemudian kita masuk ke total. Perkiraan total jam lembur seluruh karyawan. Kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatnya T-top itu sama dengan 1.595 jam, dan kita cari variansnya. Kita masukkan ke rumus varians total, kita dapatnya 3.537. Kita kuadratkan, kita dapatkan untuk standar error, kita dapatkan 59,47. Kita cari intervalnya lagi untuk 95% untuk total. Kita masukkan 1.595 plus minus 1,96 dikali 59,47. Kita dapatkan untuk total seluruh ini jam lembur karyawan itu berkisar pada 1.478 jam sampai 1.711 jam. Jadi dapat kita simpulkan untuk rata-rata jam lembur diperkirakan 5,318 jam atau 5 jam per minggu dengan interval kepercayaan 95% antara 5 jam sampai 6 jam. Sedangkan untuk total jam lembur seluruh karyawan diperkirakan 1.595 jam dengan interval kepercayaan antara 1.478 jam sampai 1.711 jam.